أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Quran Surat Fatir ayat 15. Al aslu bil ibadati at-tauqib wal ittiba, yaitu wa bi ibaratin ukhra al aslu bil ibadati al butlan hatta yakuma dalilun alal amri. Asal dalam ibadah tangguhkan, batal, haram, jangan dilakukan. Jadi asal dalam ibadah tidak boleh, haram, batal, jangan dilakukan sampai ada dalil yang memerintahkan. Ada dalil, laksanakan. Tidak ada dalil, tinggalkan. Ada dalil, laksanakan. Tidak ada dalil, tinggalkan. Itu prinsip dalam ibadah. Mengapa kita sholat? Nih perintahnya, aqimus sholat. Mengapa dimulai takbir? Ini dalilnya. Mengapa diakhiri salam? Ini dalilnya. Jadi dalam ibadah mesti ada acuannya, mesti ada SK-nya. Mana SK-nya? Seluruhnya mesti ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Itu dalam ibadah. Jadi dalam ibadah cari dalil yang memerintah atau cari dalil yang melarang. Dalam ibadah carikan dalil yang memerintah atau carikan dalil yang melarang. Dalam ibadah cari dalil yang memerintah, jangan cari dalil yang melarang. Mengapa kamu sholat? Ya kan apa salahnya sholat? Dalilnya yang ada, tapi kan ini ibadah. Kalau ibadah mana SK-nya? Saya pernah lihat di Madinah, habis sholat subuh, sholat sunat. Itu banyak, bukan hanya seorang, 10 ratus, mungkin ribuan orang. Habis sholat subuh, sholat sunat. Apalagi di Masjid Nabawi. Saya duduk aja, waktu itu hanya 2 orang, yang lain hampir semuanya sholat sunat. Saya pikir-pikir, sepengetahuan saya nggak ada dalilnya yang memberitakan sholat sunat pada subuh. Ada dia sholat sunat pada subuh? Nggak ada. Kenyataan banyak di Madinah yang mengamalkan. Tanya, mengapa kamu sholat sunat pada subuh? Iya kan mungpang mengpeng ayah di Madinah. Niatnya nawaitu sholat mungpang mengpeng. Nggak ada nawaitu sholat mungpang mengpeng ya. Walau sholat itu baik kan ada aturannya. Ada aturannya kapan, di mana, berapa rakaat dan apa bacaannya. Nah itu prinsip dalam ibadah, harus ada perintah, ada SK, ada dalil, laksanakan, tidak ada tinggalkan. Jangan cari dalil yang melarang. Seseorang ditanya, kamu punya motor enggak? Enggak. Mana SIM-nya, bukti tidak punya motor? Begitu nanyanya. Jangan tanya SIM kalau tidak punya motor. Kalau punya motor, mana SIM-nya, mana suratnya? Kamu sekolah dulu tidak? Enggak. Mana ijazahnya bahwa kamu tidak sekolah? Jangan tanya ijazah, itu sekolah matu ya. Kalau sekolah, mana ijazahnya? Kalau punya tanah, mana surat-suratnya, segalnya? Kalau umpamanya tadi punya mobil, mana surat-suratnya? Kalau nggak punya mah nggak mesti ada suratnya. Jadi jangan salah tanya, cari dalil yang memerintah, jangan cari dalil yang melarang. Itu prinsip dalam ibadah. Adapun di sini ada keterangan dalam urusan ibadah pada asal dasarnya haram dikerjakan kecuali ada keterangan atau dalil yang memerintahkan. Dengan demikian dalam urusan ibadah seyogyanya terlebih dulu mencari dalil yang memerintahkan dan bukan sebaliknya mencari dalil yang melarangnya. Prinsip dalam ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim.
Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Quran Surat An-Naml ayat 40. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tanamkan di diri kita bahwa Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak perlu kita ke masjid. Allah nggak perlu antum jadi orang Islam. Allah nggak butuh ibu-ibu pakai kerudung, nggak butuh. Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman mangga, yang mau kafir silahkan, kata Allah. Dan Allah tekankan hal ini supaya kita beribadah itu dengan segala kerelaan. Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'ah. Kata Allah, andai kata seluruh makhluk, bangsa jin yang pertama sampai bangsa jin yang terakhir, manusia pertama sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, mereka itu berada di level ketakwaan orang yang hatinya paling bertakwa di antara kalian. Siapa orang yang paling bertakwa? Rasulullah SAW. Andai kata seluruh umat manusia ini hatinya seperti Rasulullah SAW, apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak akan menambah kerajaanku sama sekali, kata Allah. Beda kalau kita bekerja di sebuah perusahaan. Keberadaan kita kadangkala sangat diperlukan. Kalau kita resign, kebingungan itu perusahaan. Bahkan ada sebagian manajer-manajer yang pindah ke perusahaan lain, perusahaan ini tutup. Karena memang perusahaan itu butuh. Tapi kalau Allah nggak butuh semua ibadah antum. Antum kerja, sholat sampai kakinya bengkak, itu tidak akan menambah kerajaan Allah. Antum mau bersedekah sampai habis harta antum, tidak akan menambah kerajaan Allah. Lalu Allah katakan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kata Allah, andai kata semuanya dari yang awal sampai akhir, bangsa jin dan manusia, mereka berada di atas tingkat kejahatan orang yang hatinya paling jahat. Siapa orang yang hatinya paling jahat? Fir'aun. Semuanya ngaku Tuhan. Seluruh umat manusia ngaku Tuhan. Masjid di muka bumi ini tidak ada isinya. Madinah dan Mekah kosong dari orang-orang yang beribadah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mana qasa dzalika min mulki syai'. Itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Allah enggak butuh sama ibadah kita, jemaah. Allah tidak perlu antum itu dengarkan kajian ini, enggak perlu. Terus untuk apa semuanya? Allah mengatakan innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amalan buat kalian. Aku catat untuk kalian, kata Allah. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dalam catatannya, hendaklah dia bersyukur sama Allah. Tapi kalau dalam catatan amal dia itu isinya keburukan, jangan mencela orang lain. Celalah dirimu sendiri. Allah berikan segalanya kepada kita, tapi kitanya yang tidak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika bi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala
abjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa zalika min mulki syai'an. Wahai hamaku, kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, zat yang maha tinggi, yang tidak membutuhkan apapun dari hamba-hambanya, yang tidak butuh dengan ibadah antum, yang tidak butuh dengan salat antum. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur, sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Barang siapa yang mendapat petunjuk, sungguhnya untuk dirinya sendiri. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian seluruhnya manusia dan jin dari awal sampai hari kiamat seluruhnya hatinya menjadi hati orang yang terbaik di dunia ini, semuanya hatinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi Allah sudah maha kaya, Allah sudah maha agung tanpa antum dan tanpa ibadah antum. Wa man yashkur fa innama yashkuru nafsi. Kalau antum beribadah adalah untuk diri antum sendiri. Wa man asaa fa alayha. Kalau antum berbuat buruk ya tanggung sendiri. Jadi Allah maha kaya, Allah maha tidak butuh dengan hamba-hambanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surat Ibrahim ayat 8.